bagus ya, masih cara dengan ceweknya. Berarti saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jempol. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Daim. Ada yang kenal dengan saya? Ada. Kalau saya buka masker saya pasti kenal. Ya? Ini buka sebentar. Boleh ya? Tapi saya sudah punya cucu. Saya sudah punya cucu. Saya berdua. Ya? Nih. Kenal? Kenal kan? Cucu saya sudah 4. Iya, kalau dari muka gimana? Kalau dari muka? Iya, muda. Cucu saya sudah 4, sudah tua. Kenapa saya masih muda? Karena saya tetap semangat. Begitu juga dengan adik-adik ya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Daim. Saya asli dari Pulau. Ini yang berdiri di depan Anda dari Pulau ini. Mana yang dari Pulau tunjuk tangan? Mana yang orang desa tunjuk tangan? Yang tidak tunjuk tangan seperti orang kota. Ya? Kita semua dari desa sebenarnya ya. Ya, dari desa. Saya orang Pulau, orang Selat Panjang. Ada desa Panjang, tunjuk tangan. Atau ada cucu dari Selat Panjang, wilayah Selat Panjang. Ada? Yang orang Melayu? Saya Melayu Selat Panjang. Mana yang Melayu? Lari sana kalau Melayu. Orang Melayu lari ya. Melayu tinggal dari saudara berapa? Lari ya. Dari saya dari Selat Panjang. Saya sekolah SMA di Pekanbaru. SD-nya di bukan di desa. Desa saya mungkin tidak masuk ke dalam Google Map ya. Ya, desa saya tidak masuk dalam Google Map. Jadi desa saya Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbel, Kabupaten Bengkalis itu dulu. Sekarang Kabupaten Kepulauan Ranti, Selat Panjang. Tidak pernah dengar ya, makanya saya bilang tadi tidak masuk ke dalam Google Map. Kalau sudah tidak maju, listrik sudah ada. Kalau saya dulu belajar pakai lampu apa yang bisa apa hidung yang hitam apa namanya? Lampu togok. Palito ya. Palito kalau bahasa Jawa. Tapi saya tetap semangat belajar dan alhamdulillah sekarang bisa kerja di depan Anda. Tepuk tangan. Kalau berbelakang susah, ya orang miskin, jangan kalah semangat dengan orang kaya. Yang penting adalah kemauan kita. Kalau kita mau, insya Allah ada. Jangan. Saya sampai berdiri di depan ini SMA, saya nganggur 3 tahun. Kenapa? Tadi secara ekonomi tidak mampu. Tapi saya tetap semangat, saya punya belajar sendiri, saya sendiri belajar di tim agama. Alhamdulillah selesai dengan predikat IPK, bisa dikatakan yang tertinggi di kampus saya. Kenapa? Karena semangat kita, ya semangat kita yang menggelora. Kalau kita mau pasti ada jalan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Dan inilah salah satu calon-calon generasi penerus bangsa. Ya, berani maju ke depan, berani tantangan. Yang lain, belum. Tidak. Yang lain belum ada kesempatan. Nanti saya panggil lagi. Oke, saya akan tanya kepada yang lucu ini. Bintang tuh ya, asli orang Jawa. Saya sering bertemu dengan nama ya. Bintang tuh, biasanya orang Jawa ya. Oh gitu kan. Orang Padang ya. Padangnya di mana? Sumatera Barat itu di mana? Padang Luas, Padang Sawah. Batak, salah saya. Oke, ini si Lilik ya, Lilik kelas 3 IPS. Cita-citanya mau jadi apa? Nggak apa-apa, seleb juga bagus ya? Seleb yang berattitude tinggi ya? Pembalap, nggak apa-apa. Pembalap cita-cita ke depan nggak tahu. Waduh, gimana itu? Anak-anak kita kok nggak tahu cita-citanya? Ada kan ada jadi dokter, jadi pengusaha, ya, apa lagi?
Jadi apa? Notaris ya. Apa lagi? Polisi, poluan, sampai presiden. Iya, bagus. Gimana? Banyak cita-cita kita. Makanya kita kalau punya cita-cita dan bahkan sampai mulai, itulah tujuan kita yang akan capai. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, ya. Jadi tentukan cita-cita kita adalah untuk membantu semua kita terus belajar supaya cita-cita itu bisa tercapai. Oke, yang sebelah apa nih cita-citanya? Jadi pengusaha. Tepuk tangan dong. Jadi pengusaha. Doa kita betul-betul pengusaha yang sukses dari Pulau Nias. Di sini Nias banyak yang sukses di sini. Oke, yang lanjut Bapak Madulang. Sesekali dengan Bapak. Ada cita-citanya Pak Madulang? Jadi pengusaha. Tepuk tangan. Jadi pengusaha. Amin, amin, amin. Oke, baik apapun kita, ya, latar belakang kita, ya. Mungkinkah orang sukses itu langsung sukses sepojong-pojong sebanyak-banyak apa ya? Ujuk-ujuk ya. Tidak mungkin kan? Orang sukses juga memulai karir awalnya dari ulangi lagi. Orang sukses juga mengawali karir kebanyakan dari jadi semua orang yang sukses jangan pandang sekarang, kita lihat proses. Tapi kebanyakan kita sekarang melihat adalah hasil. Tidak menghargai proses. Tapi kita harus melihat proses, baru setelah itu hasil. Pertanyaan kita kawan-kawan kita? Oke, kami dari LAPP banyak program dari perusahaan. Salah satunya adalah program pendidikan. Kalau dulu program pendidikan kita ada beasiswa mulai dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Tapi sekarang dari tingkat SD sampai SMP tidak ada lagi karena ada dana BOS, ya, atau dana BOS ya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dana BOS dari pemerintah. Jadi kita fokus di beasiswa SLTA dan S1. Jadi dari SMA kita juga ada beberapa orang yang mendapat beasiswa dan mohon maaf memang karena kuota terbatas jadi ada perwakilan secara ekonomi dan juga secara prestasi. RAPP itu fokus ke dunia pendidikan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kita dunia usaha masih sangat membutuhkan yang namanya generasi penerus yang akan mengisi kuota kami. Kami kan bakalan keluar, nggak mungkin segini aja kan? Kalau gue berarti kami pensiun, gantinya siapa? Iya. Kami sudah tua, berjalan waktu kami pensiun, gantinya siapa? Cuma sini yang semangat. Saya ulangi lagi, kami sudah tua, waktu terus berjalan. Kami pensiun, kami tidak kerja lagi. Siapa gantinya? Oke, maka itu kita harus dunia kerja di luar sana, dunia khususnya apalagi sejati diambil oleh semua perusahaan. Dan salah satunya adalah kami perusahaan PT RAPP. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan mengisi? Kami pensiun, kami kakek-kakek sudah tidak mampu untuk bekerja. Sementara perusahaan terus berjalan. Yang menggantikan adalah adik-adik semuanya di sini. Ayo semangat tepuk tangan. Jadi selain ada beasiswa SLTA, kita juga ada beasiswa S1. Beasiswa S1 itu ada jurusan tertentu. Karena kami perusahaan HTI, siapa yang tahu HTI itu apa? Tunjuk tangan. HTI. Dengar nama HTI selama ini? Tahu Akasia? Tahu RAPP? Ada anak karyawan dari RAPP di sini? Ada. Tunjuk tangan dong. Oh iya, anak Pak Bo. Itu lagi sebelumnya itu si Habil, orang tidak tahu ya. Jadi HTI itu adalah hutan
Iya, anaknya. Hutan tanaman industri, ya, hutan tanaman industri di sini. Jadi begitulah banyak peluang-peluang kita di sana. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Kalau tidak, siapa kan mengisi? Dari provinsi lain nanti masuk ke sini, dari Jawa, dari Medan. Kita yang di tempat menjadi menjadi apa? Penonton. Kami akan terus memantau karena SMA menjadi salah satu binaan kita dari PT RABP. Mudah-mudahan ke depan SMA menjadi lebih maju tentunya dan mengajarkan dengan siswa-siswa kita yang berprestasi juga berketut yang baik. Mudah-mudahan ke depan kita yang hadir di sini menjadi orang yang sukses, ya, menjadi kebanggaan orang tua dan tentunya menjadi kebanggaan oleh negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan yang kita temukan pada hari ini, kesempatan kita yang lakukan pada hari ini mengubah hati kita menjadi semangat memacu diri kita menjadi orang-orang yang lebih sukses. Baik, terima kasih dan saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para adik-adik yang calon penerima beasiswa, ya. Saya hormati juga kepala sekolah dan ibu pembimbing, ya, mentornya untuk anak-anak yang menerima beasiswa. Jadi usulan kemarin ada beberapa orang yang lulus administrasi sudah diseleksi di Kerinci, ada 4 orang. Kebetulan di sini semuanya perempuan, cewek, ya. Jadi ada nama-namanya tertera di sini. Nanti saya harus melihat bagaimana secara ekonomi, karena program kita ini di samping siswa yang berprestasi, tapi untuk keluarga yang tidak mampu. Jadi gunanya adalah untuk membantu secara ekonomi dalam pendidikan itu. Memang mungkin biaya di sekolah SMA sudah gratis, ya? Sudah. Tapi kan untuk membantu nanti mungkin membeli bukunya atau bisa ditabung untuk nanti kalau mau kuliah. Jadi kan 1 tahun dapat 3 juta, ya, 3 juta kan lumayan. 3 juta, terus kemudian nanti kalau memang prestasinya bagus, nilainya naik, tetap kita lanjutkan. Tapi kalau nilainya turun, ya, konsekuensi kita dengan kepala sekolah itu diganti dengan yang lain. Makanya adik-adik ini dengan dapat beasiswa ini harus rajin belajar motivasinya. Karena nanti bukan hanya di program beasiswa ini saja. Kita ada program yang namanya beasiswa Talentful. Itu ada di UNRI ATPK, ya, Akademi Teknologi Top dan Kertas. Terus kemudian Instiper di Jogja. Tapi untuk di Instiper itu laki-laki biasanya. Tapi kalau untuk ATPK bisa yang perempuan. Makanya mulai sekarang belajar yang rajin. Nanti di kelas 3 biasanya ada pengumuman itu untuk beasiswa Talentful. Selain itu juga ada beasiswa yang champion, bukan Talentful, tidak ikatan dinas. Tapi ada jurusan tertentu yang bisa untuk mendapatkan beasiswa itu. Salah satunya adalah jurusan Kehutanan, Pertanian, Teknik Lingkungan, dan Manajemen, kalau tidak salah saya. Jadi nanti kalau memang tidak dapat beasiswa yang Talentful, kalau adik-adik nanti kuliah, mohon dikasih tahu dengan kami kemana dia melanjutkan. Jadi kami terpantau. Kalau memang dia melanjutkannya nanti masih jurusan yang saya sebutkan tadi, disinergikan, maka itu ada beasiswa kita coba usulkan. Jadi kedepannya tentu kalau memang LAPP butuh tenaga atau karyawan, tentu kita berkoordinasi dengan jurusan yang ada, ya. Jadi mulai dari sekarang rajin-rajin belajar, tidak semua mendapat kesempatan ini, ya. Ini beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu. Banyak yang mengharapkan ini sebenarnya, tapi ini dari hasil seleksi inilah yang lulus. Dari Estet Langgam ada 8 desa, semuanya total yang menerima beasiswa baik lanjutan maupun yang baru ada 20 orang. Jadi kalian-kalian inilah yang terpilih, ya.
Nanti kami akan cek ke rumahnya. Saya harus kenal dengan orang tuanya, karena program ini bukan hanya sekedar memberikan beasiswa, tapi program ini juga program pemberdayaan, ya. Pemberdayaan bagaimana? Orang tua juga harus tahu bagaimana anaknya, bagaimana dididik di sekolah, ya. Orang tua juga harus peduli. Dengan itu kami makanya harus kenal dengan orang tua masing-masing, karena ini desa binaan kita. Desa binaan kita tadi ada Langgam, ada Segati, dan juga ada di Gonde dan lainnya, ada 8 desa di sini. Itulah yang fokus kami untuk program-program melalui CD. Salah satunya adalah program beasiswa untuk tingkat SLTA dan S1. Ya, jadi itu adik-adik. Nanti saya akan melihat langsung atau perkenalan lah sama orang tua. Biar orang tua juga tahu dengan saya kan. Karena tahu nanti di jalan ketemu bisa saling tegur sapa ya. Oke ya. Ya mungkin itu Bu Kepala Sekolah, mohon dimotivasi anak-anak kita, Bu Fendi sebagai mentor ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang betul berprestasi, tentu menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kita bertemu pada hari ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dari pihak RAPP yang sudah hadir di sini. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Langgam, Jurniati, mengucapkan terima kasih kepada pihak HRD PT RAPP yang sudah memberikan perhatian kepada publik, terutama di sisi pendidikan SMA Negeri 3 Langgam. Kami sangat bersyukur karena ini adalah sinergi yang memang betul-betul diharapkan oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita ini sangat terbantu pada ekonomi untuk pendidikannya. Anak-anak kita ini pada dasarnya punya kemampuan dari segi kognitif, afektif, psikomotor, tetapi dari segi kemampuan ekonomi orang tua dianalisa oleh pihak sekolah akan terancam putus sekolah apabila tidak dibantu perekonomian orang tua dan siswa tersebut. Besar harapan saya sebagai kepala sekolah, anak-anak kita ini yang terpilih bisa mempertahankan prestasi akademiknya maupun non-akademik, sehingga bisa membawa nama baik sekolah dan perusahaan hingga ke tingkat jenjang lebih tinggi. Harapan Bunda yang keempat mendapat beasiswa ini bisa melanjutkan ke universitas sesuai dengan jurusan yang kinerjanya akan diterima oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, bantuan dari pihak perusahaan RAPP dapat bermanfaat oleh kalian, dapat bermanfaat oleh masyarakat luas, bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Harapan pihak perusahaan demikian. Jadi tolong pertahankan prestasi kalian akademiknya, ya, bisa rasanya. Nah, yang kedua sikap, karena proses penilaian guru itu banyak, ada 3 kognitif, afektif, psikomotor, semua ini adalah sinergi. Jadi kalian bukan hanya kognitif yang dinilai. Nah, mentor kalian, Bu Fenty, akan menilai sepanjang kalian masih menjadi siswa di sini, mulai dari tahap pertama penerima hingga akhirnya berharap kita sampai terakhir menyelesaikan pendidikan kalian masih menerima beasiswa dari PT RAPP. Itu harapan saya. Selaku manajemen mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pihak HRD PT RAPP yang sudah memberikan beasiswa kepada siswa kami. Jayalah RAPP, maju kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.